anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Tati di pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur jaringan hewan. Kalian siap belajar? Yuk kita mulai. Jaringan hewan. Jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu 1. Jaringan epitel, 2. Jaringan ikat, 3. Jaringan otot, 4. Jaringan syaraf. Kita mulai jaringan pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel terdapat sebagai lembaran-lembaran sel. Sel-sel epitel tersusun rapat, berfungsi sebagai penghalang patogen dan kehilangan cairan. Di samping itu, jaringan epitel juga berfungsi menutup bagian luar tubuh dan melapisi organ-organ serta rongga-rongga dalam tubuh. 3 jenis permukaan epitel yaitu permukaan apikal, permukaan basal, dan lamina basal. Jaringan epitel dilihat dari segi bentuk sel penyusunnya dibedakan menjadi 3. 1. Epithelium squamosa atau pipih berbentuk seperti upin lantai. 2. Epithelium cuboid atau kubus berbentuk seperti dadu, dan yang ketiga epithelium kolumnar atau batang berbentuk seperti batu bata yang ditegakkan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih terbagi atas 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis berbentuk tipis dan mudah ditembus, berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah dan berfungsi dalam pertukaran nutrien serta gas-gas melalui proses difusi. Epitel pipih selapis melapisi bagian pembuluh darah, pembuluh limfa atau getah bening, kantong udara paru-paru atau alveolus, selaput pembungkus jantung, selaput perut, dan ginjal, terutama bagian kapsula Bowman dan lengkung Henle. Epitel pipih berlapis beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Sel-sel baru terdorong keluar dan menggantikan sel-sel yang terkikis lepas. Dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi, misalnya pada kulit terluar dan lapisan-lapisan esofagus, anus, dan vagina. Selanjutnya adalah jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus terbagi atas 2 macam, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus lapis, sel-selnya berbentuk seperti dadu, terspesialisasi untuk sekresi dan penyusun bagian-bagian tubulus ginjal dan kelenjar, terutama kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Sedangkan epitel kubus berlapis, lapisannya banyak, berfungsi sebagai pelindung gesekan dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Dapat dijumpai pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Jaringan epitel batang terbagi atas 2 macam, yaitu epitel batang selapis dan epitel batang berlapis. Epitel batang selapis, sel-selnya terdiri atas selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala yang menghasilkan mukus atau lendir. Berfungsi menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung, dan usus. Sedangkan epitel batang berlapis, lapisannya banyak, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi, dapat dijumpai pada laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Selain epitel pipih, kubus, dan batang, terdapat juga epitel transisional dan epitel kelenjar. Epitel transisional disebut transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter, dan kandung kemih.
Contohnya, saat kantong kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun apabila kantong kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali berbentuk semula. Sedangkan epitel kelenjar terbagi atas dua macam, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin jika sekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran. Contohnya adalah kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Sedangkan kelenjar endokrin jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, contohnya kelenjar hormon, seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, dan adrenal. Jaringan pada hewan yang kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka atau otot lurik, otot polos atau visceral, dan otot jantung. Kita mulai yang pertama yaitu otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau tulang, berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Inti sel banyak terdapat di bagian tepi, terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut serat otot. Susunan unit-unit kontraktil atau sarkomer di sepanjang serat otot menyebabkan sel terlihat belang-belang atau lurik, bertanggung jawab atas pergerakan sadar atau volunter, dan aktivitasnya menimbulkan kelelahan. Yang kedua yaitu otot polos. Otot polos tidak berlurik dan tidak ada sarkomer. Selnya berbentuk gelendong, inti sel 1 terletak di bagian tengah. Bersifat involunter atau kontraksinya tidak di bawah kesadaran. Aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan. Banyak ditemukan pada dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung mempunyai sifat-sifat seperti otot lurik juga seperti otot polos, yaitu lurik seperti otot rangka. Serat otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar atau diskus interkalaris atau sincitium. Inti jumlahnya hanya 1 atau 2 terletak di bagian tengah sel, bersifat involunter. Aktivitasnya terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan dan hanya dijumpai pada jantung. Perhatikan tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung berikut ini. Kita lanjutkan jaringan pada hewan yang ketiga yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan neuroglia. Neuron berperan dalam menerima dan meneruskan rangsangan dari bagian satu tubuh ke bagian tubuh yang lain. Sedangkan neuroglia berperan sebagai penyokong neuron dan berukuran lebih kecil daripada neuron. Sel saraf berbentuk unik dengan sitoplasma yang menjulur dan memanjang. Neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Perhatikan gambar neuron berikut ini. Dendrit yaitu juluran sitoplasma yang relatif pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Sedangkan badan sel yaitu bagian sel saraf yang mengandung inti atau nukleus dengan nukleolus di tengahnya. Sitoplasmanya bergranula berasal dari retikulum endoplasma yang disebut badan nasal. Badan sel saraf terletak di pusat saraf dan di ganglion. Ganglion adalah saraf. Ganglion terletak di tempat-tempat tertentu seperti di kiri dan kanan sumsum tulang belakang. Sedangkan neurit atau akson yaitu juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Akson ini biasanya dibungkus oleh sel Schwann yang berfungsi dalam regenerasi neurit dan dendrit yang rusak. Pada neurit ada selubung mielin yang berfungsi sebagai isolator, juga berperan dalam penyediaan nutrisi. Antara akson suatu neuron dengan dendrit neuron lainnya ditautkan oleh suatu bagian yang disebut dengan sinapsis.
Berdasarkan fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsang dari indera ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik yang berfungsi membawa atau menyampaikan impuls dari saraf pusat ke efektor. Dan yang ketiga, yaitu neuron asosiasi yang berfungsi menyampaikan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Jaringan pada hewan yang keempat yaitu jaringan ikat. Kumpulan sel jaringan ikat amat jarang dan tersebar dalam matriks ekstraseluler. Sel-sel jaringan ikat memiliki bentuk yang tidak teratur dan paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jaringan ikat tersusun dari matriks, yaitu serat dan bahan dasar, dan sel-sel penyusun. Perhatikan skema jaringan ikat berikut. Jadi jaringan ikat tersusun atas matriks dan sel-sel. Matriks jaringan ikat terdiri atas serat dan bahan dasar, di mana seratnya terdiri atas serat elastin, serat retikuler, dan serat kolagen. Sedangkan sel-sel penyusun jaringan ikat terdiri dari fibroblas, makrofag, sel tiang, sel lemak, sel plasma, dan leukosit. Jenis-jenis jaringan ikat adalah sebagai berikut. Jaringan ikat secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu jaringan ikat sejati atau sebenarnya, 2 jaringan ikat kerangka atau skeleton atau penyokong, dan ketiga jaringan ikat cair. Jaringan ikat sejati dibedakan menjadi jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, dan jaringan lemak. Sedangkan jaringan kerangka dibedakan menjadi tulang rawan atau kartilago dan tulang keras. Sedangkan jaringan ikat cair adalah jaringan darah dan jaringan limfe.